Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Taib, adik-adik, siswa maupun siswi kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran fikih ibadah. Setelah pada hari sebelumnya, ya di hari Rabu dan Kamis, kalian belajar tentang pelajaran akidah akhlak. Dan sekarang pelajaran fikih ya nak. Silahkan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikihnya dan masuk ke materi atau pelajaran yang ke-10, materi tentang sholat rawatib. Ya, dibuka bukunya halaman 47. Dan tak lupa kalian juga berdoa ketika ingin belajar agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Bapak harap setelah pembelajaran fikih ibadah kalian mengetahui, ya bisa menjelaskan tentang pengertian sholat rawatib. Ya, kemudian kalian juga bisa menyebutkan tentang macam-macam sholat rawatib dan kalian bisa menunjukkan tentang cara pelaksanaan sholat rawatib. Baik, ya sebelum kita mengetahui tentang apa itu sholat rawatib, ya perlu diperhatikan ya adik-adik siswa maupun siswi bahwa ada banyak cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menyukai hamba yang selalu mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan hal-hal yang wajib. Misalnya seperti kita mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Ya, sholat fardu 5 waktu. Ya, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan juga Allah akan lebih mencintai apabila hamba itu juga melaksanakan perkara yang sunnah. Ya, misalnya seperti sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu sholat sunnah ya nak. Namun ya adik-adik siswa maupun siswi, apakah kalian mengetahui apa itu sholat rawatib dan juga kalian mengetahui kapan waktu pelaksanaan dan berapa jumlah rakaat sholat rawatib? Maka kita akan pelajari dan kalian akan temukan ya, jawabannya di pembahasan kali ini, yaitu tentang sholat rawatib. Yang pertama ya tentang pengertian sholat rawatib. Ya, disimak baik-baik adik-adik siswa maupun siswi kelas 4. Yang dimaksud dengan sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu baik sebelum maupun sesudahnya. Ya, Bapak ulang, yang dimaksud dengan sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu baik sebelum maupun sesudahnya. Dan sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Ya, ingat, yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dikerjakan setelah sholat fardu, ya setelah selesai sholat fardu, maka itu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Jadi kalau sebelum berarti qobliyah, sedangkan setelah berarti ba'diyah. Ya, perhatikan jangan sampai tertukar ya adik-adik siswa maupun siswi. Kemudian ya yang poin yang kedua ya bahwa sholat rawatib itu terbagi menjadi 2. Ya, ada muakkad dan ada ghairu muakkad. Nah, sekarang akan kita bahas dulu sholat rawatib muakkad. Sholat rawatib muakkad adalah sholat rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Bapak ulang bahwa tadi sholat rawatib terbagi menjadi 2.
ada sholat rawatib muakkad dan ada ghairu muakkad. Dan sholat rawatib muakkad adalah sholat sunnah atau sholat rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi berapa jumlahnya? Ada 10 rakaat. Ya, yang mana perhatikan adik-adik, siswa maupun siswi. Ya, kelima sholat rawatib ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan ya, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, hafidtu minan nabi asra rakaatin. Ya, aku ingat sekali ada 10 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'dahu. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rakaataini ba'da isya fi baitihi wa rakaataini qabla sholati subhi. Ya. Tadi bahwa ya aku ingat sekali ada 10 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Yaitu rakaataini qabla zuhri, ya 2 rakaat sebelum sholat zuhur, wa rakaataini ba'dahu, dan 2 rakaat sesudahnya. Kemudian wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib, ya beliau mengerjakannya di rumahnya. Wa rakaataini ba'da isya fi baitihi, dan juga 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sahih riwayat Bukhari. Ya, jadi itulah yang termasuk ke dalam sholat rawatib muakkad. Nah, tadi Bapak ulang. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi totalnya ada 10 rakaat sholat sunnah. Itu yang rawatib muakkad. Kemudian yang terakhir yaitu sholat rawatib ghairu muakkad. Karena tadi bahwa sholat rawatib terbagi menjadi 2, ada muakkad dan ada ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad adalah sholat rawatib yang dianjurkan pelaksanaannya namun tidak setegas pada sholat sunnah muakkad. Ingat, sama-sama dianjurkan tapi pelaksanaannya tidak setegas pada sholat sunnah muakkad. Dan yang termasuk sholat rawatib ghairu muakkad adalah yang pertama 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Ingat, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian yang kedua 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, itulah yang bisa Bapak jelaskan tentang sholat rawatib. Ya, silahkan disimak baik-baik video pembelajarannya dan dipahami dari awal hingga akhir. Dan Bapak mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang Bapak ucapkan. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas, kalian cukup simak baik-baik video pembelajarannya ya, dan dipahami. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.